Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menjaga iman kita, menjaga Islam kita, dan memberikan kesehatan pada kita untuk hari ini memulai aktivitas keseharian kita dengan diawali dengan sholat dan kita lanjutkan dengan kajian. Para bapak dan ibu, mohon maaf babnya pindah ya. Kemarin kan kita mulai membaca bab zakat, tetapi ada yang memberikan masukan koreksi, katanya itu pernah gitu, sudah pernah gitu. Saya juga agak lupa ingat apa betul sudah pernah apa belum gitu. Memang mungkin dulu pernah kita ngambil bab itu ketika menjelang Idul Fitri ya. Idul Fitri kan bahas zakat fitrah, nah terus sisan sekalian bahas az-zakah gitu. Karena dianggap sudah, nah kita pindah bab lain saja. Nanti kalau mungkin perlu lebih detail kita menjelang Idul Fitri kita buka lagi bab zakat itu. Kita hari ini akan baca babul libas yang menjadi bagian dari kitabus shalah. Al-libas itu artinya pakaian. Bentuk jamaknya lubusun seperti kitabun, kutubun, libasun, lubusun, pakaian-pakaian. Tapi walaupun libas itu satu pakaian, dimaksud ya semua jenis pakaian. Saya ini zoomnya baru dibuka sehingga kita buka dulu zoomnya biar yang dari rumah bisa ikut mengikuti. Ya. Lubusus saub bidammil lam wa mal lubus bi kasril lam wa mal libas bi kasril lam. Wa libas bahwa ma yalbisu yang namanya pakaian ya segala hal yang dipakai. Wa jamu libasul lubusun, dan jamak dari kata libas adalah lubusun, pakaian-pakaian. Wa dzukira libas ba'da shalah li anna satrul aurah ahadu syurutis shalah. Kenapa bab libas itu menjadi bagian dari bab judul besar as-shalah, dan bab ini sesudah bab shalah karena menutup aurat itu menjadi salah satu syaratnya shalah. Jadi syarat sholat itu banyak hal ya. Ya suci, ya waktunya sudah masuk, ya mustaqbilal qiblah. Salah satu lainnya adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutupnya aurat itu pakai libas. Walidha qala ta'ala, karena itulah Allah berfirman, ya
Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin, wahai manusia, wahai Bani Adam, ambillah perhiasan kalian. Yang dimaksud adalah memakai pakaian yang baik inda kulli masjidin, ketika memasuki masjid. Yang dimaksud adalah ketika melaksanakan sholat. Wal aslu fil libas al hil, hukum asli dari pakaian itu semuanya halal, semuanya boleh. Kaghairihi min anwa'il mubahat, seperti hal-hal muamalah lainnya, hukum-hukum mohon maaf, hukum-hukum muamalah selain ibadah mahdhah itu hukum aslinya adalah boleh atau halal, seperti ma'akil, jenis-jenis makanan atau segala hal yang dimakan, kuliner, itu asli hukumnya adalah halal. Wal masyarib, minuman-minuman, wal maraqib, kendaraan-kendaraan, wal masakin, tempat-tempat tinggal, semuanya itu hukum aslinya adalah halal. Qala ta'ala, Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan semua apa yang ada di bumi lakum, untuk fasilitas hidup kalian. Ya, jadi semua yang Allah ciptakan di bumi ini, baik bumi dan isinya, sepanjang itu tidak terkait dengan ibadah mahdhah, hukum aslinya adalah halal. Beda dengan hukum ibadah. Seperti saya kira berkali-kali kita sampaikan, kalau hukum ibadah mahdhah itu hukum aslinya adalah haram, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Nah, kalau makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, itu hukum aslinya halal, boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Jadi dua hal yang berbeda, ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakan, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan, yang telah Allah ciptakan untuk hambanya, serta segala rizki-rizki yang baik untuk hambanya. Jadi itu kalimat pertanyaan, tetapi yang dimaksud adalah nafi, artinya peniadaan, ya, penidaan, ya. Jadi Allah itu tidak mengharamkan perhiasan apapun yang ada di bumi, tetapi tadi kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Asli dari hukum pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan adalah al-hillu, adalah halal. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ayyura asara nikmatihi. Sesungguhnya Allah sangat berkenan, ya, yuhibbu, sangat suka, sangat mencintai kalau Allah memberikan nikmat pada hambanya, kemudian diperlihatkan asara nikmatihi, wujud nikmatnya. Ya, jadi Allah memberi nikmat, berbagai fasilitas hidup. Nah, ketika manusia menunjukkan pada Allah, ini loh ya Allah nikmat yang engkau anugerahkan pada kami. Nah, itu Allah suka itu, karena menunjukkan apa yang Allah berikan pada kita dan kita menikmati, itu berarti juga kita mensyukurinya, mensyukuri apa yang telah Allah nikmatkan, berikan nikmat pada kita semuanya. Allah suka jika seorang hamba memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tidak justru
disembunyi-sembunyikan, seakan-akan Allah tidak memberikan kenikmatan apa-apa kepadanya. Syekhul Islam berkata, al aslu fil muamalat wal adat al ibahah. Hukum asal dari segala muamalat serta adat budaya itu al ibahah, boleh. Fala yahrumu minha, tidak ada yang dilarang, illa ma haramallah wa rasuluh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, ya. Mohon maaf ya, masih belum selesai batuknya. Hukum asal muamalat selain ibadah tentunya, hukum asal semua budaya, ya, budaya yang merupakan kreasi manusia, baik terkait pakaian, terkait kendaraan dan sebagainya, itu al-ibahah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Fabihadza fasyari'ah al-islamiyah as-samhah tu'til majal al-wasi' bil istimta' bima bahallahu ta'ala. Karena itulah dari penjelasan ini disimpulkan oleh musannif bahwa syariat Islam yang begitu luas itu tu'til majal al-wasi', memberikan ruang yang luas, memberikan ruang ruang majal, ruang yang luas fil istimta' bima bahallah, untuk menikmati apa yang Allah bolehkan, min zinatil hayatid dunya, dari perhiasan kehidupan di dunia. Fala haraja wala dhaiqa, tidak ada halangan dan tidak disempit-sempitkan. Amal muharramat, adapun yang dilarang, adapun yang tidak boleh, faya asya'un mahdudah ma'dudah, yang tidak boleh itu hanya sangat sedikit dan terbatas. Jadi semua zinatul hayati dunia, perhiasan dunia, semua fasilitas yang Allah sediakan di atas bumi, langit dan bumi ini, sesungguhnya semuanya itu abahallah, dibolehkan untuk dinikmati manusia. Hanya berapa hal saja yang Allah haramkan, Allah larang, ya. Mahdudah ma'dudah, yang sangat terbatas, dan hanya berapa jenis, hanya berapa hitungannya. Tarji'u ila dawatibin tahsuruha wa tahduha wa zalika, dan itu kembali kepada beberapa ketentuan yang sangat-sangat terbatas, ya. Yaitu yang pertama, yang pertama az-zahabu wal fiddatu wal hariru lirrijal. Banyak hal, bahkan hampir semua yang Allah ciptakan itu boleh, hanya berapa hal saja yang dilarang. Yang dilarang itu adalah pertama az-zahabu wal fiddah, emas dan perak serta sutra bagi laki-laki. Selain itu tidak dilarang. Az-zahabu wal fiddah, emas dan perak serta sutra bagi laki-laki. Warada fi tahrimihinna an-nusus wa dhaharat al-hikmah min man'ihim minha. Nanti ada berapa nas ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menunjukkan haramnya, dan dijelaskan di sana apa hikmah kenapa dilarang. Ini nanti juga ada penjelasan keharamannya juga tidak mutlak, ya. Artinya ada berapa hal yang tidak haram, misalnya harir, ya, sutra, itu boleh kalau sekadar untuk menghiasi sebagian dari pakaian kita. Dijelaskan nanti di hadis, sekadar 1 jari, 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Yang itu kemudian
dibahas para ulama, yang dimaksud 1 jari, 2 jari, 4 jari itu adalah kadar sutranya gitu ya, kadar unsur sutranya. Jadi tidak sepenuhnya haram. Atau pernah ada sahabat yang diberikan dispensasi boleh pakai sutra. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Dia punya penyakit kulit. Kalau pakai pakaian sembarang pakaian itu kambuh penyakitnya. Kemudian dibolehkan oleh Nabi pakai sutra, karena ketika pakai sutra penyakit kulitnya itu tidak kambuh ya. Jadi lihajah, karena untuk kepentingan tertentu itu dibolehkan. Yang kedua, at-tashabbuh. Yang diharamkan Allah adalah ketika kita memakai pakaian itu tasabbuh, menyerupai al-kufar, menyerupai orang-orang kafir. Jadi termasuk nanti menyerupai antar jenis kelamin, yang laki-laki mirip perempuan, yang perempuan mirip laki-laki. Imma bil kufar fima bimahtassubihi wasara saima alaihim. Di antara yang dilarang adalah tasabbuh dengan orang-orang kafir ketika pakaian itu menjadi pakaian khusus, artinya identitasnya. Kalau sifatnya umum kayak pernah agak rame menjelang atau sesudah kemerdekaan itu celana ya. Waktu itu para ulama-ulama tertentu itu nggak boleh pakai celana karena itu pakaiannya penjajah gitu. Nggak boleh pakai dasi karena dasi itu pakaiannya wong londo. Londo itu orang kafir. Tapi kemudian bahas lebih luas, yang dimaksud tasabbuh yang dilarang adalah tasabbuh yang menjadi kekhususan mereka. Ya itu pembahasannya lebih luas ya. Tapi kalau itu sekadar pakaian bentuknya sekadar kreasi dari suatu bangsa dan itu tidak menjadi identitas khusus, itu tidak termasuk yang at-tashabbuh. Wasara saima alaihim, dan kekhususan itu menjadi tanda ya, menjadi branding tanda bagi mereka. Jadi kalau orang melihat pakaian itu langsung tahu, oh ini orang mana, orang agamanya apa dan sebagainya. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Wa imma tashabbahar rijal bin nisa awil aksi fa inna likulli jinsin minadz dzukur wal inas libasun khosun wa hayatun khosatun. Adapun tasabbuh laki-laki dengan perempuan dan baliknya, maka setiap jenis baik laki-laki maupun perempuan itu ada pakaian yang khusus dan bentuk yang khusus yang haram bagi jenis yang lainnya untuk mengikutinya, untuk menyerupainya. Waqad waradatin nusus fi hadza wa zaharat asar hikmatillah ta'ala. Jadi tasabbuh yang kedua, yang tadi pertama adalah tasabbuh lil kufar, menyerupai orang kafir. Yang kedua itu tasabbuh az-zukur lin nisa wan nisa lil zukur ya. Menyerupai antar jenis itu adalah keserupaan yang kemudian mengkaburkan identitasnya. Ketika jenis atau bentuk pakaian itu bukan identitas yang menandai kelaki-lakian dan keperempuanan, maka itu tidak termasuk yang disebut sebagai tasabbuh yang diharamkan. Misalnya di suatu komunitas pakaian
pakaian tidur ibu-ibu apa namanya? Daster ya. Misalnya daster itu khas perempuan, tapi kemudian laki-laki pakai daster gitu. Itu yang namanya tasyabuh ya. Kemudian kalau khas laki-laki apa? Ya, sekarang eranya era sulit untuk membedakan laki perempuan ya. Ya kalau laki-laki khasnya ya peci enggak, celana enggak juga sekarang ya, celana sekarang ya juga tidak. Ya sepanjang ya apa namanya persamaan jenis dan bentuk pakaian itu bukan sebagai identitas, itu tidak termasuk tasyabuh ya. Baru tasyabuh yang diharamkan ketika memang itu menjadi khasnya jenis itu ya. Itu yang kedua diharamkan. Yang ketiga al-israf wa tabdzir wa idaatil mal fi zalika. Yang diharamkan terkait pakaian adalah sikap boros ya, sikap berlebih-lebihan dan boros, dan itu adil mal ngobral kekayaan, artinya mempergunakan dengan tanpa batas harta yang kita punya. Misalnya kita pakai baju, sekali pakai langsung dibuang, padahal ya itu bukan pakaian habis pakai ya. Beda dengan pakaian yang habis pakai, misalnya Yun Sewu celana dalam, kan sekarang ada model-model yang sekali pakai sesudah itu ya dibuang. Jadi kalau sesungguhnya dia masih bisa dicuci, masih bisa dipakai lagi, karena saking banyaknya uangnya, maka sekali beli pakai padahal pakaiannya ya tidak hanya ribuan harganya, ratusan ribu, tapi jutaan, untuk menunjukkan bahwa dia orang kaya, sekali pakai langsung dibuang. Nah itu namanya idaatil mal, itu namanya israf. Nah, israf serta tabdzir itu yang termasuk diharamkan. Bahwa muharramun ini juga haram, fa inna Allah taala zamma ulaika, Allah mencaci, mencela orang yang tabdzir, orang yang israf seperti itu. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros mempergunakan hartanya itu termasuk temannya syaitan. Fadhi wa dawabit wa amsaluha yallati tahrujul adahan asliha minal hilli ilal hormati. Semua ketentuan-ketentuan ini adalah hal yang keluar dari hukum aslinya ya, yang tadinya halal secara keseluruhan tapi kemudian menjadi haram ya. Itu muqaddimah tentang al-libas, pakaian, bahwa sesungguhnya secara aslinya hukum pakaian itu boleh semuanya dipakai, boleh semuanya dipilih, kecuali hanya 3 hal tadi. Sepanjang tidak melanggar 3 hal itu sesungguhnya boleh, yaitu pertama emas, perak, dan harir, sutra bagi laki-laki. Kemudian yang kedua pakaian yang tasyabuh ya, menyerupai, pertama menyerupai orang kafir, yang kedua menyerupai lawan jenis. Apalagi kalau menyerupainya lawan jenis itu kemudian juga mempengaruhi sikap dan gayanya. Yang laki jadi feminim, yang perempuan jadi maskulin misalnya. Dan kemudian karena kebauran itu, karena yang laki jadi feminim, yang perempuan jadi maskulin itu, maka kemudian muncul LGBT. Nah itu jelas-jelas keharamannya. Dan kelihatannya awalnya LGBT kan begitu ya. Awalnya LGBT kan yang laki-laki mencoba cari kekhasan pakaian perempuan, dan kemudian juga bersikap kayak sikapnya perempuan. Dan sebaliknya yang perempuan mencari pakaian kekhasan laki-laki, dan kemudian
dia bergaya, bersikap kayak laki-laki, sehingga akhirnya ya tadi, yang laki genit, yang perempuan tomboy gitu ya. Nah ketika sudah begitu ya jadilah LGBT, jadilah gay, jadilah apa ya LGBT itu ya. Baik, kita baca hadis pertama, hadis ke-424. An Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khiz wal harir. Ada yang membacanya al-khir ya, tapi ada yang membacanya al-khiz. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, la yakunanna min ummati, pastilah nanti akan terjadi dari umatku aqwamun, suatu kaum, yastahillunal khiz, yang menghalalkan khiz itu azina ya, perbuatan zina, wal harir, dan sutra. Jadi khiz itu zina dan segala bentuk yang mengitarinya ya. Tidak hanya zinanya, tapi juga perbuatan-perbuatan, gaya-gaya, budaya-budaya yang mengarah ke zina. Hadis ini hadis sahih ya. Al hadisu sahihun. Hadis ini hadis sahih. Berapa pengertian dari hadis ini adalah yakhbiru sallallahu alaihi wasallam an sayakuna min ummatihi mayatuna fahisyata zina mustahalliha. Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, menghabarkan pada kita bahwa suatu saat di suatu zaman itu akan ada umatnya yang ya'tuna fahisyah, mereka melakukan fahisyah, keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang berupa zina, mustahil lihat dengan menghalalkannya, dengan menganggap perbuatan zina, pergaulan bebas dan segala hal sekitarnya itu sebagai hal yang halal, sebagai hal yang lumrah, sebagai hal yang lazim dan biasa gitu. Itu prediksi Rasul, itu ramalan Rasul yang suatu saat di akhir zaman itu yang namanya fahisyatu zina menjadi hal yang boleh-boleh saja, sampai kemudian orang-orang tua itu justru sedih ketika anaknya tidak punya pacar ya. Justru para orang tua sedih kalau malam Ahad kok anaknya tidak ada yang apel misalnya, atau tidak ada yang ngajak kemana gitu. Itu kata Rasulullah itu diramalkan, diprediksi seperti itu. Tidak tahu sekarang sudah zamannya begitu atau malah sudah lewat ya, sudah lama seperti itu terjadi. Wa yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an sayakuna min ummatihi mayal bisul harir minar rijal mustahilina lubsahu wa yubihuz zina. Laqad waqa'a ma akhbara anhu sallallahu alaihi wasallam fa hiya an zimatud duwali allati tad'al islam tubihu zina wa taj'alu lahu aswaqan wa mahallat khassah wa tahuzu 'alal misat ad-daraib wa tuqarriru lahunnal atibba wa tasmalahunna bi inayatiha as-sihhiyah wal ijtimaiyah. Rasulullah memberikan informasi di suatu zaman nanti ada umatnya yang
memakai sutra itu hal biasa ya. Padahal itu larangan Rasul, para laki-laki maksudnya. Kalau perempuan tidak ya, tadi tidak kita sebut bahwa yang tidak boleh pakai sutra itu laki-laki, kalau perempuan tidak dilarang. Termasuk emas perak juga ya. Emas perak itu yang dilarang itu laki-laki. Kalau perempuan itu boleh ya, boleh memakainya. Sekarang kan banyak laki-laki yang cincinnya 1,5 kilo gitu ya, malah pakai kalung gitu kan. Ya itu zamannya ya, Rasulullah sudah meramalkan itu ya. Dan mereka menghalalkannya dan membolehkan, membiarkan perzinaan berupa aturan-aturan dari pemerintahan yang memberikan ruang terjadinya perzinaan, bahkan membuat aswakon ya, jadi lokalisasi tempat-tempat khusus, mahallatil khosoh, tempat-tempat yang memang disediakan untuk adanya praktek-praktek prostitusi itu. Bahkan disediakan fasilitas-fasilitas bagi orang-orang yang hamil sebelum nikah, berupa para dokter-dokter yang membantunya, menolongnya dari sisi kesehatan dan sosial. Kita pernah mungkin ada anjuran ya pada para anak-anak muda, kalau malam mingguan jangan lupa membawa kondom misalnya. Itu termasuk antimatud dual, kebijakan-kebijakan pemerintah yang melegalkan prostitusi itu. Dan di berbagai kota kan juga ada memang tempat-tempat yang memang disediakan untuk itu. Nah, itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW karena longgarnya budaya di zaman itu. Bahkan para praktek-praktek dokter itu menganggap biasa kalau anak-anak muda itu jadi hamil sebelum nikah ya. Alasannya katanya tiru Maryam, dia nikah, dia hamil tidak punya suami gitu, dan macam-macam ya. Jadi betapa budaya di saat itu, kata Rasulullah, itu sudah sebegitu rupa. Mahum wahahum rijal mimman yad'un al-Islam yalbasuna zahaba wa yakuluna wa yasrabuna fi awani al-fiddah fil fanatik ar-raqiyah wal khafalatul kabirah wa yalbasuna al-harir mustahilina kulladzalika. Kita lihat para laki-laki yang mereka yad'un al-Islam, mengaku sebagai muslim. Mereka biasa memakai emas, dan mereka makan juga, minum juga pakai tempat-tempat ya, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak di hotel-hotel yang begitu mewah ya, dan di perayaan-perayaan yang begitu meriah mereka pakai sutra itu dan menghalalkannya, memakai pakaian-pakaian dan tempat-tempat minum, alat-alat minum, alat-alat makan dari emas itu. Dan ini sekarang tidak hanya di negara-negara yang sekuler, negara-negara yang yad'un al-Islam, menyatakan sebagai negara Islam, juga terjadi seperti itu ya. Apalagi katanya sekarang Saudi Arabia juga gelagat untuk modernisasinya, mengarah ke sana ya. Sampai ada tokoh yang mengatakan Arab Saudi sekarang sudah tidak lagi membatasi penduduknya, masyarakatnya, dari nilai-nilai yang harus mereka pertahankan seperti selama ini. Inna istihlala syai'in min hadhil umur allati ulima tahrimiha minad din
bidarurah wa taqdibun lin nusus al-waridah fi kitabillahi ta'ala wa sabitah an Rasulillah. Jadi menghalalkan sesuatu yang diketahui haramnya itu berarti mendustakan teks, mendustakan ayat-ayat yang secara jelas Allah turunkan, secara jelas Rasulullah sabdakan. Wa man kadzdzaba tilkan nusus bahwa kafir. Padahal kata musannif, barang siapa yang mendustakan teks-teks itu, nas-nas itu, ayat-ayat dan hadis itu, bahwa kafir, maka dia kafir. Kharijun anil millah, dia telah keluar dari agama. Ya, jadi tidak kemudian kita menganggap wah itu kan sekadar pakaian, itu kan sekadar perhiasan. Tidak. Justru ketika kita memakai pakaian yang diharamkan, memakai emas perak yang kita tahu itu haram, tetapi sengaja kita memakainya, berarti kadzdzaba tilkan nusus, mendustakan larangan. Ketika mendustakan larangan, kata musannif, bahwa kafirun kharijun anil millah, bisa jadi dia telah keluar dari agama. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam min ummati, kalimat Rasul bahwa dari umatku, ya. Kenapa yang disebut Rasul itu yang melakukan itu ya umat Nabi juga? Itu punya dua makna, imma anna usummiya minal ummah bi'tibari ma sabaqa qabla istihlalihi. Maksudnya adalah bahwa sebelum menghalalkan itu ya umat Nabi, tetapi ketika kemudian menghalalkan yang diharamkan itu ya sudah keluar dari kategori sebagai umat Nabi. Yang kedua, wa imma annahu min ummatid dakwah. Pengertian yang kedua, bahwa yang dimaksud min ummati adalah ummatid dakwah, umat Nabi yang harus didakwai Rasul, didakwai para penerus, para pewaris Rasul. Walaysa min ummatil ijabah, bukan termasuk umat Nabi yang mengikuti, memenuhi apa yang menjadi kehendak Rasul. Jadi Rasul tetap menyebut orang-orang yang yastahillun adzaba wal fiddah, yastahillun al harir, yang menghalalkan yang dilarang itu sebagai min ummati, sebagian dari umat Nabi, karena memang yang dikhawatirkan Nabi untuk menjadi kaum umat yang menghalalkan yang haram itu ya hakikatnya aslinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadisu fihi bayanun mu'jizatun min mu'jizatin Nabi. Apa yang diramalkan Nabi ini, apa yang diprediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kemukjizatan Nabi, kemampuan Rasul memprediksi karena diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qala sayakunu min ummati walam yujad illa fil azminatil akhirah. Ramalan Nabi ini, prediksi Nabi ini ya tentunya tidak terjadi kecuali di zaman akhir, ya. Di zaman-zaman akhir zaman, ya. Allati taghat fiha akhlaqul faranji, yang banyak di antara umat Nabi yang sudah melampaui batas mengikuti budaya-budaya Faranji, Eropa, budaya barat, ala halakil umatil islamiyah wa wajadat hadhil umur fil bilad allati yudda'a qadatuha al-islam. Dan semua ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara yang justru mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam, ya. Jadi hadis ini juga menjadi bukti dalil bahwa Rasulullah diberikan kemampuan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat prediksi ramalan suatu saat akan terjadi seperti itu, dan fenomena itu sekarang saya kira sudah terjadi di sekitar kita, di zaman kita.
Faidatun berapa kesimpulan? Hukumul libas yakunu ala arba'ati anwa'. Pakaian itu ada 4 hukumnya. Ahadua at-tahrimul am. Yang pertama, haram secara umum. Wadzalikal libas al-musawwir al-maghsub wa nahwihi. Yaitu pakaian yang musawwir. Pakaian tetapi tidak seperti berpakaian. Pakaian yang musawwir itu ya apa ya? Menggambarkan tubuhnya ya. Artinya orang pakaian tapi tidak menutup aurat, itu namanya al-libas al-musawwir. Apakah karena transparannya, apakah karena ketatnya gitu ya. Ya pakai kudung gitu, tapi di bagian badannya ya orang melihatnya tahu persis tubuhnya gitu. Al-maghsub yang ghasab, artinya memperolehnya dengan cara yang tidak benar, wa nahwi dzalika, dan yang lain-lain yang keharamannya itu secara umum baik untuk laki-laki maupun perempuan. Laki-laki juga pakai pakaian yang cara memperolehnya tidak benar atau pakaiannya menyengaja untuk memunculkan hal-hal yang tidak semestinya. Asani yang kedua, at-tahrimul khos. Haramnya itu tertentu, wadzalikal harir 'ala rijal, yaitu diharamkannya sutra bagi laki-laki. Jadi perempuan boleh, tapi hanya laki-laki yang diharamkan tidak boleh memakai al-harir. Kemudian yang ketiga, at-tahrimut tari al-muhid 'ala rajulil muhram ya. Haram yang tertentu pada kesempatan tertentu, yaitu diharamkannya orang yang sedang ihram memakai pakaian yang al-muhid, yang berjahit. Jadi orang kalau lagi ihram itu tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Itu haram. Yang at-tari yang insidental ya. Artinya di waktu tertentu ya. Kalau selain ketika ihram itu boleh pakai al-muhid, tapi kalau sedang ihram itu tidak boleh pakai yang al-muhid. Itu hukum tentang pakaian hanya 3 ya. Haram secara umum, haram secara khusus, dan haram karena saat-saat tertentu. Ar-rabi' hukum yang keempat adalah al-hil, halal, dan ini hukum yang asli, wa wal aslu fil libas. Ini hukum aslinya. Jadi apapun boleh dipakai, apapun boleh dipergunakan sepanjang itu tidak termasuk yang 3 tadi. Yang haram karena musawwir, karena maghsub, karena itu khusus untuk laki-laki yang tidak boleh, dan juga karena dia sedang ihram ya. Ji? Yaitu yang kemudian awal untuk nanti menjadi hal yang biasa ya, sehingga umpama pun menghibur ya yang kira-kira tidak ambil yang haram-haram ya. Dan itu kan cara provokasi setan. Wah kan tidak apa-apa, hanya sekali setahun 17-an bapak-bapak pakai daster ya, nanti sepak bola gitu. Kemudian yang ibu-ibu pakai pecis, pakai sarung, kemudian pakai kaos dalam saja misalnya. Tidak apa-apa sekali-kali untuk ngibur. Itu kan cara memang provokasinya setan, sekali-kali. Nanti 2 kali, jangan hanya 17-an, tapi juga tahun baru. Nanti tahun baru sudah, jangan hanya tahun baru, nanti menjelang Idul Fitri. Akhirnya nanti menjadi hal yang lazim
dan menjadi hal yang biasa. Termasuk lawaan. Nah, ini kan hanya lawaan untuk menghibur orang ya. Jadi kenapa mesti pakai yang dilarang-dilarang untuk menghibur gitu. Bahkan termasuk berdusta, membuat cerita-cerita fiktif ketika ngelawak itu juga sesungguhnya termasuk yang dusta yang jelas-jelas diharamkan juga. Di ini Adabul Mufrad kelihatan pernah dibaca. Saya lupa Allah siapa yang barang siapa yang berdusta untuk ditertawakan itu ya sebuah kedustaan yang dilarang ya, yang dosa besar gitu. Jadi tetap tidak bisa. Lah kalau gitu profesi lawak ya lawak tapi ngelucu tapi yang menghindari yang dusta-dusta itu. Ya memang ndak mudah ya mencari ide-ide atau job yang tidak dusta, termasuk para penceramah juga ya. Kadang kan banyak penceramah yang mengarang cerita-cerita karangan bahkan kedustaan dalam rangka biar diketawakan audiens ya. Misalnya cerita tentang anaknya, istrinya, padahal ya enggak gitu, biar lucu gitu. Ya memang ya orang biar ngetren itu banyak cara yang kadang di situ masuk provokasi setan tadi. Ya kalau bisa umpama khususan ya yang permainan-permainan yang wajar-wajar saja gitu, enggak usah kemudian nyoba-nyoba yang tadi yang tasebuh tadi. Ya yang keempat tadi hukumnya halal dan ini hukum aslinya. Wa hadzal kasir dan ini yang banyak. Sesungguhnya yang dilarang itu hanya sedikit. Kayak zaman Adam di surga itu kan fasilitas makanan kuliner macam-macam di surga itu banyak banget, ribunan. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah hanya ngelarang satu, jangan makan buah ini. Ya orang kemudian ada mengatakan buah kulti, buah apa macam-macam. Hanya satu yang tidak boleh. Tetapi kemudian Adam terjerumus karena apa? Karena provokasi setan. Setan, oh kamu itu tidak tahu kenapa Allah melarang. Karena memang kalau kamu makan ini, kamu akan kekal di surga. Gitu. Kalimat-kalimat provokasi kan begitu, memikat dan ya membuat yakin Adam gitu. Sebenarnya yang yakin bukan Adam waktu itu, yang yakin itu istrinya. Ya. Jadi Adam justru luluh karena apa namanya bujukan istrinya. Dan kalau laki-laki mungkin tidak mudah tergoda oleh provokasi itu, tapi kemudian justru dia akan mudah tergoda luluh oleh istrinya. Apalagi kalau istrinya mogok, kalau kamu tidak nuruti mau saya, ya sudah kembalikan saja ke rumah orang tuaku misalnya. Adam kan tidak bisa nyari istri lagi karena hanya satu istrinya, itu akhirnya ya tergoda juga. Nah, bapak-bapak kadang juga begitu ya. Nanti kalau istri saya mogok minta dikembalikan ke rumah orang tua, saya apa bisa cari lagi apa enggak gitu. Nah, kadang kemudian dia luluh gitu. Makanya hati-hati dengan provokasi istri. Ya, tapi sebaliknya juga kadang laki-laki juga yang menjerumuskan para istri juga. Walihada soal muhram ma'dudan wal mubah la hadda lahu wa la hadda. Sesungguhnya yang diharamkan itu ma'dudan, sangat sedikit dan terbatas, sedangkan yang boleh itu la hadda lahu, tidak terbatas, wa la hadda dan sangat banyak ya. Yang halal itu banyak, yang boleh itu banyak, yang haram sesungguhnya hanya berapa, tapi kadang yang dicari-cari, yang dipilih-pilih, yang dikejar-kejar itu yang haram-haram ya. Makanan kan begitu ya.
Jadi kambing halal, ayam halal, apa hal. Yang tidak boleh kan hanya khinzir, kalbun, hanya berapa yang tidak boleh, tapi malah yang dicari. Karena apa namanya? Ya menarik kalau yang dilarang itu. Kalau yang tidak boleh itu manusia justru penasaran. Baik sedikit. Illa annahu yang bagi sitinabahu li muhadirin akhar. Jadi hal-hal yang sesungguhnya dilarang itu penting sekali untuk kita hindari karena berapa hal. Annahu musyabahun lil harir al asli, bahwa sesuatu itu ketika dilarang itu akan menjadikan kita terkaburkan terhadap hukum yang sesungguhnya dilarang. Kayak tadi ya, bahwa ini kan hanya sekali-kali, bahwa ini kan hanya sedikit dan sebagainya. Itu ketika kita meremehkan seperti itu nanti lama-lama justru melanggar yang haram tadi. Inna man ra'a haulal hima waqa'a fihi, dan sesungguhnya orang yang mendekat-dekati yang haram itu bisa jadi suatu saat terjerumus ke dalamnya. Innahu yusabbibu luyunatan wa muyu'atan, ketika seorang melanggar hal-hal yang tadi, larangan pakaian yang berbentuk tasyabuh tadi, itu akan membuat seseorang menjadi, seorang laki-laki menjadi luyunah wa muyu'ah, jadi feminim ya bagi laki-laki. Dan laki-laki semestinya kan punya sifat sholabah warujulah, mestinya maskulin dan tegas ya, termasuk sifat sikap anak ya. Ini para orang tua saya kira penting hati-hati ketika memberi pakaian, memberi makan, permainan pada anak, yang kemudian justru banyak juga ditentang oleh para aktivis gender. Tidak boleh ada diskriminasi, perempuan mainannya harus yang bersifat keperempuanan, yang laki-laki harus bersifat kelaki-lakinan. Itu sesungguhnya nanti dampaknya juga arah ke tasabuh tadi. Sehingga saya kira tetap penting untuk membedakan apa yang menjadi pakaian mereka. Jangan sampai laki-laki sejak kecil diberi pakaian perempuan sehingga nanti dia feminim, dan sebaliknya perempuan diberi pakaian laki-laki sehingga dia nanti maskulin. Itu juga terjadi kadang karena orang tua yang tidak menghendaki anak memiliki jenis kelamin seperti yang sudah ditakdirkan. Orang tua punya anak pertama perempuan padahal dia kepenginnya laki-laki, akibatnya dia diperlakukan kayak laki-laki. Dia nanti akan kepribadiannya akan menjadi beda ya. Sehingga dia menjadi perempuan yang kelaki-lakinan. Atau sebaliknya orang tua kepenginnya anaknya perempuan tapi lahir lagi laki-laki, hanya anak laki-lakinya diperlakukan kayak perempuan sehingga dia genit, dia ya kayak perempuan gitu. Itu yang semestinya harus dihindari. Terakhir satu lagi yang poin 6, ma yusamma dzaban wa laysa bidzabin ahmar. Jadi yang dimaksud emas itu ya emas yang sesungguhnya, bukan jenis-jenis lainnya seperti al-balatin, platinum, almas intan ya.
Jadi kalau itu tidak termasuk kategori larangan layak itu hukum dzahab fit tahrim. Jadi platinum atau platina dan kemudian intan itu tidak masuk kategori zahaban yang dilarang bagi laki-laki. Saya kira itu para dan sekalian berapa poin dalam mukadimah tadi tentang alibas dan hadis pertama tentang larangan Rasulullah SAW untuk memakai zahaban emas dan harir bagi laki-laki, tapi itu sudah diprediksi Rasul suatu saat akan ada zaman di mana umat Rasulullah itu sangat longgar terkait ketentuan ini, sehingga banyaklah masyarakat umat yang menghalalkan yang diharamkan karena ketidakpercayaan mereka atau pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya kira itu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.